Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Effendi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2022, NIM 220210301107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara awam diartikan menjadi kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hayati, termasuk insan serta perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau training supaya peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan membantu siswa dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik, serta saling menghipnotis antara lingkungan yang satu menggunakan lingkungan yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan forum pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan primer dialami sebagai anak, serta forum pendidikan yang bersifat kodrati orang tua, bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang secara baik. Pendidikan keluarga berfungsi dibagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai pengalaman pertama masa anak-anak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, menyampaikan dasar pendidikan sosial. Dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar pendidikan kepercayaan bagi anak-anak. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan pendidikan sekolah adalah sarana yang secara sengaja dibuat melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting kiprah sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan warga. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah menjadi lembaga terhadap pendidikan. Yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Pendidikan yang dialami pada masyarakat ini sudah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah tinggal dari asuhan keluarga dan berada pada luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut sepertinya lebih luas. Corak dan ragam pendidikannya yang dialami seorang pada warga berbagai, mencakup segala bidang, baik pembentukan kebiasaan norma, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, perilaku serta minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Yang selanjutnya, faktor lingkungan pendidikan. Faktor lingkungan pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor fisiologi, dan yang terakhir, faktor psikologis. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan madrasah pertama bagi seorang anak, di mana beliau akan belajar apapun dari kedua orang tua, juga orang dewasa di sekitarnya. Umumnya, apa yang ditanamkan di rumah akan dibawa anak, hingga kapanpun dan diyakini menjadi sebuah kebenaran. Menggunakan alasan itu, keluarga bisa sebagai tempat terbaik bagi anak buat belajar dalam hal-hal positif pada kehidupan. Keluarga juga bertanggung jawab untuk membekali anak-anak dengan akhlak yang baik. Sebagai akibatnya, ketika memasuki sekolah, mereka memahami hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah pula menjadi salah satu bagian
yang berasal dari faktor menghipnotis pendidikan, karena disitulah peserta didik akan menuntut ilmu dan belajar hal-hal lainnya. Pada sekolah juga, anak-anak akan mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarganya yang berasal dari latar belakang tidak sinkron, pola asuh tidak selaras, nilai-nilai yang tidak sama, serta sebagainya. Anak-anak mulai mengenal sahabat-sahabat sekolahnya yang mempunyai banyak disparitas sehingga akan menjadi proses asimilasi. Karakter serta sikap teman di sekolah mampu berpengaruh pada anak-anak dan sebaliknya. Disinilah pentingnya memilih sahabat dengan selektif agar tidak terjadi apa yang dianggap dengan pada saat pergaulan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor yang ketiga ialah lingkungan pada masa anak atau peserta didik. Peserta baik yang diberikan dalam keluarga ataupun sekolah bisa saja sia-sia bila anak berada dalam lingkungan yang tidak cantik. Misalnya pada tengah pergaulan dengan anak-anak yang suka tawuran, meminum alkohol, ataupun sebagainya. Itu sangat salah. Satu pertimbangan yang mengakibatkan orang tua memilih menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah asrama atau boarding school, yaitu menyampaikan lingkungan yang baik dan kondusif untuk pendidikan. Yang keempat, faktor fisiologis. Maksud dari faktor fisiologis artinya kondisi jasmani berasal siswa apakah sehat atau menderita suatu penyakit atau stigma tertentu. Mungkin masih orang yang kurang menyadari bahwa syarat jasmani seseorang dapat berpengaruh di kemampuan mereka dalam menerima berita dan lain-lain, termasuk pelajaran. Sebagai model ketika anak sedang sakit, pastinya akan lebih sulit berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Sebagai akibatnya, apa yang dijelaskan oleh guru mungkin saja tidak mampu ditangkap dengan baik. Yang terakhir, faktor psikologis. Faktor psikologis juga dapat berpengaruh bagi kemampuan belajar. Peserta didik yang sedang ada duduk perkara pada dalam keluarganya tentu saja tidak bisa fokus mengikuti pelajaran, sebab perasaannya sedih, murka, dan sebagainya. Model lainnya contohnya peserta didik yang seringkali mengalami perundungan oleh teman, sahabat, atau lainnya, umumnya akan merasa minder atau malu, sehingga tidak memiliki motivasi buat belajar dan bersekolah. Kesimpulannya, jadi lingkungan pendidikan itu kan ada bermacam-macam. Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun peserta didik, pandai-pandailah memilih teman ataupun sahabat supaya tidak terjerumus ke tempat yang salah, karena kasihan orang tuanya yang mendidik kita, kasihan juga guru dan orang tua yang telah mendidik kita dengan baik. Kalau kita tidak memilih teman ataupun menyeleksi teman yang baik juga. Jadi sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.